Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya cari. Saya mengambil materi mengenai eh, alat ukur dalam kimia analitik, tepatnya materi kalibrasi alat ukur, yaitu untuk memastikan alat memberikan hasil sesuai standar. Jadi, di sini saya sudah eh, rangkum rumusan masalah dan saya akan membahas poin nomor 4, yaitu mengapa diperlukan kalibrasi alat gelas volumetrik sebelum digunakan dalam pengukuran analitik. Jadi di sini saya sudah mendapatkan jurnal utama saya terakreditasi Q1 dan jurnal pembanding saya maksud saya jurnal utama terakreditasi Q2 dan jurnal pembanding saya terakreditasi Q1. Jadi jurnal utama saya berjudul Advances in Laboratory Medicine. Dan di sini sudah saya translate ke bahasa Indonesia dan saya menanyakan melalui ChatGPT. Jadi saya menemukan suatu permasalahan di jurnal utama saya. Dan di sini saya menanyakan ke ChatGPT, temukan permasalahan di dalam salah satu jurnal tersebut dan temukan jawaban atau solusi di salah satu jurnalnya lagi yang saya lampirkan. Di sini saya koreksi, maksud saya di sini jurnal 2024 sebagai jurnal utama dan jurnal 2023 sebagai jurnal pembanding. Jadi di sini masalahnya yaitu di jurnal utama yang saya maksud, yang berjudul kalibrasi komponen yang kurang dihargai dalam proses analitis laboratorium medis. Jadi permasalahannya adalah dalam praktik laboratorium medis, kalibrasi sering dilakukan hanya dengan satu titik, single point calibration. Akibatnya, regresi linear tidak bisa ditentukan dengan benar. Ada risiko besar kesalahan hubungan antara sinyal dan konsentrasi. Ketidakpastian meningkat sehingga hasil pasien bisa menjadi bias atau tidak akurat. Jadi, di dalam jurnal terdapat pada paragraf ketika dua pengukuran kalibrasi dilakukan, regresi linear dapat dibangun yang menggambarkan arah dan besarnya atau kemiringan hubungan antara sinyal dan konsentrasi. Terlihat pada gambar 2. Nah, ini gambar yang dimaksud. Lalu, hubungan yang lebih kompleks antara sinyal dan konsentrasi kalibrator memerlukan lebih banyak pengukuran atau titik kalibrasi untuk dijelaskan. Misalnya, jumlah minimum titik kalibrasi untuk kurva linear adalah 2. Untuk kurva eksponensial adalah 3, dan untuk kurva sigmoidal adalah 4. Jumlah titik kalibrasi yang lebih besar akan lebih baik mengkarakterisasi hubungan antara sinyal dan konsentrasi. Penting untuk menggunakan lebih banyak kalibrator selama pengembangan metode untuk memastikan kurva kalibrasi dikarakterisasi dengan benar sebelum mengurangi jumlah kalibrator, asal tidak mengorbankan keandalan pengukuran. Dan solusi atau dari jurnal pembanding yang saya cari, jurnal tersebut berjudul, jurnal ini sudah saya translate sebelumnya, dari dasar-dasar kalibrasi hingga metodologi modern, tutorial untuk kuantifikasi molekul kecil dan bioanalisis kromatografi cair. Jadi di sini ChatGPT memberikan solusi melalui jurnal tersebut, yaitu menegaskan pentingnya menggunakan beberapa titik kalibrasi dan memastikan kesesuaian matriks. Matriks pengganti, larutan murni, matriks buatan, atau matriks yang dilucuti harus dievaluasi terlebih dahulu dengan membandingkan kemiringan kurva kalibrasi dengan matriks asli. Penggunaan standar internal, khususnya isotop berlabar stabil, direkomendasikan untuk mengatasi perbedaan efek matriks. Dengan begitu, hasil kuantisasi lebih akurat dibanding single point calibration. Kesimpulan hubungan, yaitu laboratorium medis sering masih pakai kalibrasi satu titik, risiko bias dan hasil pasien yang tidak akurat. Jadi solusinya penelitian LCMS modern menegaskan solusi serupa, gunakan multi-point calibration plus standar internal plus evaluasi matriks untuk memastikan keandalan. Lalu saya menanyakan lagi kenapa pentingnya menggunakan beberapa titik kalibrasi dan memastikan kesesuaian matriks. Jadi di sini ChatGPT menjelaskan kenapa, yaitu yang pertama kurva linear tidak bisa dibangun dari satu titik.
Seperti yang disebutkan, yaitu kalibrator bisa menghasilkan garis dari segala arah. Artinya, sinyal tidak punya arah hubungan yang pasti dengan konsentrasi atau mudah sekali terjadi bias. Yang kedua, lebih banyak titik sama dengan karakterisasi hubungan lebih akurat. Minimal 2 titik untuk kurva linear, 3 titik untuk eksponensial, dan 4 titik untuk sinomodial. Titik tambahan membantu deteksi deviasi dari linearitas sehingga hasil kuantisasi lebih valid. Yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian. Satu pengukuran kalibrator itu berarti variasi besar, rata-rata dari beberapa titik, lalu variabilitas berkurang, lalu hasil panen lebih andal. Pentingnya memastikan kesesuaian matriks. Yang pertama, efek matriks bisa merusak akurasi. Yang kedua, paralelisme harus diuji. Yang ketiga, penggunaan standar internal atau IS, terutama isotop berlabel stabil, bisa mengoreksi perbedaan efek matriks antara sampel uji dan kalibrator. Ini meningkatkan akurasi walau matriks asli sulit diperoleh. Dan di jurnal yang saya dapat, yaitu jurnal pembanding tadi, di sini disebutkan pada paragraf yang sudah saya tandai, yaitu matriks pengganti digunakan sebagai pengganti matriks asli untuk menyiapkan kurva kalibrasi dengan analit asli dan dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, termasuk solusi murni, matriks buatan, atau matriks yang dilucuti. Larutan murni umumnya terdiri dari pelarut fase gerak atau murni atau cair murni dan harus membuktikan bahwa mereka memiliki efek ekstraksi, pemulihan, dan matriks yang sama atau serupa dengan matriks asli sebelum mempertimbangkan penggunaannya. Baiklah, sekian yang dapat saya tampilkan.